Bayangkan, kamu sedang membaca sebuah buku tebal, lalu kamu diminta mencari satu kata kecil di antara ribuan halaman. Kira-kira apa yang bakal kamu lakukan? Baca dari halaman pertama, satu baris demi satu baris, atau kamu lompat-lompat cari bagian yang paling mungkin? Nah, di dunia komputer, masalah ini nyata. Dan disinilah sebuah algoritma bernama Boyer-Moore lahir. Kita mundur ke tahun 1977. Dua ilmuwan komputer, Robert Boyer dan Stuart Moore, menghadapi masalah yang kelihatan sederhana. Masalahnya itu, bagaimana cara komputer mencari sebuah kata di dalam teks panjang dengan cepat. Saat itu, komputer masih rajin, tetapi mungkin bisa dibilang bodoh. Kalau disuruh mencari kata, dia akan membaca huruf satu persatu dari awal dan sampai akhir. Masalahnya, cara ini sangat tidak efektif dan sangat lambat. Boyer dan Moore lalu berpikir, kenapa komputer harus selalu mulai dari awal? Kenapa tidak melihat dari belakang saja? Dari pertanyaan sederhana itulah, lahirlah algoritma Boyer-Moore. Komputer sering dihadapkan pada dua hal, teks yang sangat panjang dan kata atau pola yang ingin dicari. Contohnya, mesin pencari, teks editor, atau bahkan pencarian DNA manusia. Kalau komputer harus mengecek semuanya satu persatu, waktu yang dibutuhkan akan sangat besar. Dan disinilah Boyer-Moore mulai berpikir seperti manusia. Bayangkan kamu sedang mencari kata A, B, C di sebuah kalimat panjang. Algoritma biasa akan baca A, lalu B, lalu C. Gagal, mundur satu langkah, ulangi lagi. Tapi Boyer-Moore tidak sabar. Dia langsung melihat huruf terakhir. Kalau huruf terakhir saja sudah salah, kenapa harus mengecek yang lain? Ketika Boyer-Moore menemukan huruf yang tidak cocok, dia bertanya, huruf ini pernah muncul di pattern nggak? Kalau tidak pernah muncul, langsung lompat jauh. Kalau pernah muncul, lompat ke posisi terakhir huruf itu. Boyer-Moore tidak buang waktu pada hal yang jelas salah. Kadang, bagian belakang kata sudah cocok, tapi bagian depannya salah. Alih-alih mundur pelan-pelan, Boyer-Moore berpikir, bagian yang sudah cocok ini pernah muncul di tempat yang lain nggak? Kalau ada, dia geser ke sana. Kalau tidak ada, dia lompat lebih jauh lagi. Seolah-olah Boyer-Moore berkata, aku sudah tahu polanya, aku nggak perlu menebaknya dari awal lagi. Bayangkan Anda sedang mencari sebuah kata tertentu dalam dokumen yang panjang atau sebuah pola dalam string DNA yang sangat panjang. Melakukan pengecekan per karakter dari awal sampai akhir sangat lambat. Disinilah algoritma Boyer-Moore bersinar. Ditemukan oleh Robert Boyer dan J. Stuart Moore, algoritma ini adalah salah satu algoritma pencarian exact string matching paling efisien yang pernah dibuat. Berbeda dengan algoritma naive yang mencocokkan dari kiri, Boyer-Moore mencocokkan pola atau pattern dengan teks dimulai dari karakter paling kanan pola. Keunggulan besarnya adalah ketika ditemukan ketidakcocokan atau mismatch, algoritma ini bisa melompati beberapa karakter sekaligus. Tanpa harus memeriksa satu persatu, lompatan ini ditentukan oleh dua aturan hebat, bad character rule dan good suffix rule. Rule ini mengatakan, apabila kita melakukan pencocokan karakter dan apabila kita menemukan karakter yang tidak cocok, maka dia akan melakukan pelompatan sampai salah satu dari dua hal berikut terjadi. Antara karakter yang tidak cocok menjadi cocok atau pattern melewati karakter yang tidak cocok berikut. Yang pertama ada bad character rule, kita mempunyai teks yang panjang dan pola yang berikut. Seperti biasa, kita mulai mencocokkan dari kanan pola. Karakter C, J, dan 2 tip pertama semuanya cocok. Namun, ketika kita sampai di sini, kita menemukan ketidakcocokan.
karakter T di pola ternyata tidak sama dengan karakter A di teks. Inilah sang byte karakter. Aturan byte karakter berkata, lihatlah si karakter nakal ini, si A sekarang cari di dalam pola kita. Apakah ada karakter A lainnya? Ternyata tidak. Jika byte karakter tidak muncul dalam pola, maka kita bisa melompat sepenuhnya melewati karakter ini. Kita geser pola hingga posisinya tepat setelah si A. Lompatan ini sangat besar, kita tidak perlu memeriksa satu persatu karakter di antara. Inilah kekuatan byte character rule, ketika karakter yang tidak cocok tidak ditemukan dalam pola. Sekarang mari kita beralih ke aturan good suffix rule dengan contoh yang berbeda. Di sini kita mencari pola berikut dalam teks. Kita mulai mencocokkan dari kanan. Lihat suffix TSC ternyata cocok sempurna dengan teks. Bagian yang sudah cocok ini kita sebut good suffix atau T kecil. Masalahnya, setelah kita bergerak ke kiri kita menemukan ketidakcocokan. Karakter T di pola tidak sama dengan C di teks, tapi kita punya aset berharga, good suffix yang sudah cocok tadi. Aturan good suffix berkata kita harus menghormati pekerjaan yang sudah selesai. Geser pola sehingga kemunculan lain dari TSC di dalam pola atau bagian awalnya yang cocok akan sejajar dengan good suffix text. Nah, karena dia muncul, maka itu adalah langkah pelompatannya. Berarti TSC di pattern akan melompat 2 karakter supaya dia cocok dengan T. Nah, setelah melakukan pelompatan, selanjutnya kita memiliki T baru. Nah, bagaimana pelompatan selanjutnya? Kita akan melihat apakah di pattern pola karakter yang menyerupai pola T menemukan CTTSC yang sama dengan CTTSC pada pola T. Nah, berarti langkah berikutnya adalah melakukan pelompatan CTTSC ini agar sama dengan CTTSC di pola T. Nah, itu saja dari contoh dari prinsip dasar dan 2 rule dari Bayer-Moore. Oke, jadi kesimpulannya lain kali kalau kita mencari kata di dokumen panjang, ingatlah di balik kecepatan itu ada sebuah algoritma lama yang sangat cerdas bernama Bayer-Moore. Dan terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita algoritma berikutnya.